Shalom Bapak Ibu, kami sangat bersuka cita menerima kehadiran Bapak Ibu. Walaupun tidak secara langsung, tapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau rindu kehadiran Tuhan pada hari ini. Mari kita mau satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa hadir, kami masih bisa hidup dan bernafas. Kalau bukan karena Engkau, kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu rindu datang kepadamu. Ajar kami selalu bersemangat Tuhan di dalam Engkau. Ajar kami mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam-Mu Tuhan. Di saat-saat seperti ini, hanya Engkau-lah Tuhan yang bisa menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian, katakan jadikan aku indah Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Yesus. Memandang keindahan-Mu.
hadapan-Mu Tuhan. Ini kami hati yang rindu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang dengan hati yang rindu kepadamu, meminta belas kasihan-Mu untuk menjamah setiap kami ya Bapa. Kau yang memberikan kekuatan Tuhan, Kau yang memberikan damai sejahtera kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersorak bagi nama-Mu. Kau yang berikan damai sukacita kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau terus bersorak-sorak bagi nama Dia. Biarpun bumi ini sedang bergoncang, tapi kita tetap cinta Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan biar bumi akan berlalu. Yang
menikmati lagu ini Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu melalui perbuatan kami Tuhan, melalui apa yang kami perbuat di dalam hidup ini. Bila suatu saatnya nanti kami akan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau yang membukakan setiap hati kami, Engkau buka setiap hidup kami, setiap pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang difirmankan masuk dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang juga berkati Tuhan, pembawa firman-Mu. Engkau urapi Tuhan apa yang diperkatakan, biar itu menjadi berkat bagi saudaramu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Buat pada hari ini kita bersyukur, kita ada karena anugerah Tuhan. Jika Tuhan masih memelihara kehidupan kita, Tuhan masih memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita masih ibadah dalam secara virtual online Bapak Ibu ya. Tapi biar keadaan saat-saat ini, jangan biarkan Bapak Ibu lemah iman Bapak Ibu ya. Jangan biarkan roh jahat bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu malas untuk renungan, Bapak Ibu malas dalam untuk mencari Tuhan, malas berdoa ya, malas untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tapi biar pakailah momen-momen ini Bapak Ibu ya, untuk menjadi tantangan dalam kehidupan kita untuk bergairah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas mengenai anak-anak Tuhan yang berhasil. Kita buka dulu dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Di lingkupnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil di mata Tuhan, kita mau belajar mengenai namanya kunci keberhasilan, yaitu namanya penguasaan diri Bapak Ibu ya. Pada saat kita memiliki namanya penguasaan diri, yaitu penguasaan diri yang dikuasai oleh akal budi yang telah dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, akan menciptakan namanya ketaatan Bapak Ibu ya. Maka pada saat hidup kita bisa dikuasai ya, kita bisa menguasai diri. Kenapa kita bisa menguasai diri? Karena akal budi kita telah diperbaharui terus-menerus oleh firman Tuhan Bapak Ibu ya. Maka pada saat kita perhatikan di ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang bisa berhasil di mata Tuhan? Itu menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat tentu dia bisa menguasai dirinya dalam setiap segala situasi Bapak Ibu ya. Maka menjadi anak-anak taat, kita butuh namanya penguasaan diri. Penguasaan diri Bapak Ibu, kita mau takluk pada akal budi kita yang telah dikuasai, yang diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Maka jika kita tidak mengisi akal budi kita dengan kebenaran firman Tuhan, jika kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik, jika kita tidak bisa mengalami Tuhan, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau intim dengan Tuhan, tentu Bapak Ibu dikasih Tuhan, akal budi kita tidak bisa diperbaharui. Maka respon yang terjadi, kita tidak bisa menguasai diri kita. Maka kunci keberhasilan sebagai anak-anak Tuhan yang berhasil, yaitu dapat menguasai diri, memiliki akal budi yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan ya.
Maka di kalimat selanjutnya Bapak Ibu ya dikatakan, dan jangan turutilah hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Maka orang yang tidak bisa menguasai diri, Bapak Ibu dikasih, tentu dia tidak akan bisa taat. Ya. Maka pada saat orang itu tidak bisa menguasai diri, di ayat 14 dikatakan dia justru bisa dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka pada saat orang tidak dapat menguasai diri, dia akan jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Dia akan hidup dalam kedagingan. Maka ada satu kunci menjadi anak Tuhan yang berhasil: kuasailah diri kita masing-masing. Kuasailah diri kita untuk takluk pada kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biar akal budi kita diperbaharui. Jika akal budi kita tidak diperbaharui, kita gak bisa taat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan terus mengalami kejatuhan. Maka hari ini Bapak Ibu, jika firman Tuhan di ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita mau meresponkan kebenaran firman Tuhan ini dan tantangan zaman sekarang ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Ya. Maka Bapak Ibu, peristiwa hari ini akan membuka mata orang Bapak Ibu. Ya. Tantangan yang sedang kita hadapi pada zaman sekarang akan membuka mata orang, buka mata iman kita. Kita mau menjadi anak yang taat atau tidak Bapak Ibu. Ya. Oh, kondisi saat ini kita gak bisa berkumpul bersama, kita gak bisa datang ke gereja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh haleluya, oh pakai nama haleluya Bapak Ibu ya. Oh saya bisa tidur-tiduran sepuasnya. Oh saya bisa pergi kelayapan kemana-mana Bapak Ibu dikasih. Enggak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Justru disinilah kita mau menundukkan diri kita. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik Bapak Ibu ya, di gereja, di gedung gereja, tetapi firman Tuhan tetap mengatakan kita harus mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Maka kondisi-kondisi saat ini, orang yang makin teguh, dia akan lebih teguh. Orang yang bisa menguasai dirinya, dia akan menjadi anak yang taat. Tetapi pada saat seorang tidak bisa menguasai dirinya, maka kesempatan ini menjadi hawa nafsu mereka. Mereka akan hidup dalam kedagingan. Saya tidak bisa berkumpul di gereja, saya nggak perlu baca firman Tuhan. Saya gak perlu lagi namanya merenungkan firman Tuhan, berdoa. Tapi berbeda Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kita memang tidak bisa berkumpul di gereja, tapi ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak berkumpul memuji nama Tuhan, Tuhan sedang ingatkan kembali dalam keadaan ini, anakku, kamu mau komitmen gak sama saya? Kamu tetap mau bersekutu dengan saya atau tidak? Kamu mau tetap berdoa atau tidak bersama saya? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka pada saat kita tidak bisa menguasai diri, maka yang terjadi yaitu kita akan hidup di dalam kedagingan. Maka banyak orang yang berkata, oh saya ini masih manusia, saya masih injak bumi, saya masih memiliki kedagingan yang wajar karena saya itu manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi berbeda dengan Rasul Petrus. Rasul Petrus tahu bahwa kita ini punya manusia, ini punya naturnya dosa. Tetapi Rasul Petrus sedang menjelaskan bahwa setiap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, mereka sudah ditebus dengan darah yang kudus yang luar biasa, menghapus setiap dosa kita, menyucikan kita. Tetapi natur dosa kita bisa kita matikan. Maka Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus pasal yang ke-13 sampai 17 mengenai bagaimana kita bisa mematikan natur dosa kita. Dengan apa? Menguasai diri kita, hidup kita, akal budi kita mau diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Maka pada saat akal budi kita diperbaharui, kita mau merespon kebenaran firman Tuhan, kita bisa menguasai diri kita Bapak Ibu. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa, ada kesempatan untuk tidak memuji nama Tuhan, atau ada kesempatan untuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tapi pada saat kita menguasai diri, kita bisa berkata tidak, saya mau tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Walaupun saya tidak ke gereja,
tetap saya mau intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya orang yang bisa menguasai dirinya, dia akan bangkit terus Bapak Ibu. Imannya akan bertumbuh terus walaupun keadaan tantangan zaman sekarang yang kita hadapi ini Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, mari kita mau merenungkan sama-sama. Apakah kita mau menguasai diri kita, atau keinginan daging kita, hawa nafsu kita yang menguasai kita Bapak Ibu. Maka ayat 15 Bapak Ibu, Rasul Petrus masih mengatakan di ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, tentu dia bisa menguasai dirinya, menguasai diri yang di dalam hidupnya, bisa menuntunnya kepada perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Maka ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Haleluya Bapak Ibu. Pada hari ini, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita mau masuk perkenanan Tuhan. Haleluya, amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini mari kita maju Bapak Ibu. Ya. Kondisi sekarang jangan membuat iman kita malas Bapak Ibu. Kondisi sekarang jangan membuat kita untuk tidak intim dengan Tuhan. Justru kondisi kita sekarang, kita mau bertumbuh Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka di ayat yang ke-17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan, ya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, Rasul Petrus mengingatkan status kita adalah anak-anak Tuhan, benar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat hari penghakiman, dikatakan ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan. Garis bawahi Bapak Ibu, Dia yang tanpa memandang muka, ya. Maka pada saat Tuhan Yesus datang Bapak Ibu dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia akan menghakimi kita tanpa memandang muka. Walaupun pada hari ini Bapak Ibu punya jabatan yang sangat tinggi di kantor Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun Bapak Ibu punya keluarga yang dihormati, hormat, itu bukan masalah Bapak Ibu. Yang menjadi masalah bagaimana kehidupan kita mempersiapkan kehidupan kita sebaik-baik mungkin. Maka di ayat 14 sampai 16, Rasul Petrus sedang mendorong umat Tuhan masuk pada perkenanan Tuhan, karena Dia akan menghakimi kita tanpa memandang muka Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat 17 Bapak Ibu, ini menjadi perenungan Bapak Ibu. Ya. Banyak orang memberikan satu WA di grup Bapak Ibu. Bukan hanya satu, banyak orang Bapak Ibu. Apakah COVID-19 ini menjadi satu tanda kedatangan Tuhan? Ya, saya hanya bisa jawab, ya bisa jadi, ya bisa enggak Bapak Ibu. Kenapa? Alkitab banyak mengatakan berjaga-jagalah, ya. Alkitab banyak menjelaskan tentang perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk terus berjaga-jaga, ya. Tuhan Yesus ngomong juga, hariku akan datang seperti pencuri, ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan, wah mungkin COVID-19 ini sebagai tanda kedatangan Tuhan. Wah saya nggak bisa ngomong seperti itu Bapak Ibu. Hanya saya bisa mengatakan, bisa jadi, bisa enggak. Bisa iya, bisa tidak Bapak Ibu. Karena firman Tuhan hanya mengatakan bahwa Ia akan datang seperti pencuri. Bahkan dalam perumpamaan yang lainnya. Maka di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, baik setiap keadaan saat ini membuka mata iman kita, sehingga kita tidak lagi tidur di dalam kerohanian kita. Kita tidak lagi malas-malas di dalam iman kita. Tetapi pada saat ayat 17, kita mau melihat secara jelas bahwa kamu yang menyebut Bapa, yaitu Dia,
yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang sungguh luar biasa yang menyelamatkan kehidupan kita akan menghakimi kita Bapak Ibu secara adil. Kenapa? Dikatakan tanpa memandang muka. Walaupun kamu seorang pelayan Tuhan, walaupun keluarga kamu terhormat, walaupun kamu orang kaya di bumi ini Bapak Ibu, itu bukan menjadi satu masalah. Tuhan akan tetap memandang kamu secara adil. Status apapun kau itu nggak penting. Yang Tuhan lihat namanya perkenanan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka Rasul Petrus sedang mengiring kita dari ayat 14 ayat 15 sampai 16. Rasul Petrus sedang mengiring kita untuk apa? Bisa menguasai diri Bapak Ibu. Menjadi anak-anak Tuhan yang sukses, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, harus bisa menguasai diri. Akal budi kita mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Akal budi kita mau diperbaharui selalu. Pada saat kita tidak memiliki kebenaran dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup di dalam kedagingan dan hawa nafsu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka 14 benar Bapak Ibu, ayat 14. Rasul Petrus ngomong, ya, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi ada orang Bapak Ibu yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena akal budinya tidak diperbaharui. Dia gak bisa menguasai diri. Maka di detik-detik sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan sedang menuntun kita untuk menguasai diri kita. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Maka hari ini Bapak Ibu mulai bangun kembali rohani kita, mulai bangun kembali Bapak Ibu iman kita, sehingga kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa masuk dalam perkenanan Tuhan. Sehingga pada ayat 17, jika suatu hari kelak Tuhan menyatakan diri, ayat 17 benar-benar terjadi Bapak Ibu, Dia akan melihat kita tanpa memandang muka. Yang saya lihat pada kamu bukan anak mas, bukan hanya sebatas wah, status kamu bos, wah itu gak masalah. Yang saya mau lihat itu hati kamu. Oh saya keluarga terhormat, wah itu apalagi, itu gak masalah. Yang saya lihat pribadi hatimu. Jadi hari ini mari kita menguasai diri kita di tengah-tengah keadaan saat ini Bapak Ibu. Jangan makin kendor Bapak Ibu. Mari kita bangkit kembali iman kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mengingatkan kembali saya dan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Walaupun kita gak bisa dalam persekutuan secara fisik berjumpa Bapak Ibu, tapi hari ini jangan kendor Bapak Ibu, terus bangkit. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Momen-momen saat ini kami bisa merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk terus bisa menguasai diri Tuhan. Jika kami tidak bisa bersekutu Engkau Tuhan di gereja, tapi kami mau punya komitmen, kami mau dekat sama Engkau, kami terus membangun iman kami ya Tuhan. Maka dari itu ya Roh Kudus, firman-Mu berkata kami harus menjadi anak-anak yang taat, sebab kami memanggil Engkau adalah Bapa. Maka barang siapa yang memanggil Dia Bapa, maka kami semua akan dihakimi tanpa memandang muka. Tuhan akan menghakimi kami secara adil Tuhan. Maka hari ini ajar kami masuk dalam perkenanan Engkau, sehingga ayat 15 dan 16 digenapi dalam kehidupan kami. Kuduslah kamu sebab Aku adalah kudus, sehingga kami bisa hidup masuk dalam perkenanan-Mu yang kudus Tuhan. Maka hari bangkitkan kembali iman kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga-keluarga di GBI Ciledug Tuhan. Dia mengalami Engkau lebih lagi. Ada kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga di GBI Ciledug ini Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi setiap Tuhan anak-anak-Mu yang terus menopang pekerjaan Engkau walaupun dalam keadaan saat ini. Bagi setiap para hamba-hamba Tuhan yang menopang kami dalam pekerjaan Tuhan, Kau mendekati kembali Tuhan mereka semua. Kami percaya bahwa jerih lelah mereka semua tidak sia-sia Tuhan. Injil-Mu harus tetap tersebar Tuhan. Firman-Mu tetap harus eksis Tuhan. Hari ini Tuhan, serahkan sepenuh dalam tangan Kau. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan Indonesia. Berikan hikmat marifat bagi pemimpin kami Tuhan. Bahkan setiap pemerintahan yang ada, kami serahkan Bapak Jokowi dalam tangan Kau Tuhan. Bahkan setiap dokter-dokter dan perawat Tuhan yang menjadi garis depan, berikan hikmat marifat bagi mereka. Kau lindungi sertai cover mereka Tuhan. Kami serahkan sepenuh dalam tangan Kau. Pada hari ini Tuhan, biar banyak hujan pertobatan terjadi di seluruh dunia Tuhan. Banyak hujan pertobatan terjadi di bangsa kami melalui keadaan saat ini. Ya, kami akan melihat bahwa sungguh luar biasa rencana-Mu Tuhan. Dan banyak orang kembali pada Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Serahkan sepenuhnya dalam tangan Kau. Dan kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena di tangan kananmu umur panjang dan kemenangan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah di hari kebangkitan Kristus, berkat kemenangan Tuhan boleh mewarnai seluruh perjalanan hidup kita sekalian, juga buat umat Tuhan Gereja Betel Indonesia Ciledug. Mulai hari ini, berkat-berkat Tuhan menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Dalam nama Yesus, kami sudah terima berkat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya.